dahulu dengan NIM 124330007. Semuanya, izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan NIM 124330081. Halo semua, perkenalkan saya Kezia Ergani Seventina Siahaan dengan NIM 124330086. Perkenalkan, nama saya Basirul Islam, NIM 121330069. Halo semua, perkenalkan nama saya Juliana Gloria Sitinjak dengan NIM 124330042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas MLA yang kedua mengenai LCA, LCS, dan LCC. Nah, di sini kami mengambil suatu masalah yaitu mengenai analisis keberlanjutan bioetanol dari limbah pertanian Indonesia. Nah, kita tuh harus tahu tuh kan apa saja sih potensi limbah pertanian sebagai sumber energi yang bisa kita life cycle. Yang pertama, jerami padi. Di Indonesia menghasilkan sekitar 80 juta ton jerami pada per tahunnya menurut dari Syakira dan teman-temannya di tahun 2025. Sebagian belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian adalah tandan kosong sawit. Dengan produksi kelapa sawit yang besar, terdapat 11,6 juta ton tandan kosong sawit per tahun berpotensi tumbuh untuk bioenergi. Dan kemudian adalah pengolahan saat ini. Sekitar 70% pertanian ini masih dibakar. Jadi tidak terlalu berkontribusi besar pada industri dan juga memberi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Dan selanjutnya adalah permasalahan apa aja sih yang dalam pengembangan bioetanol ini. Yang pertama adalah tantangan teknisnya, di mana proses konversi dari limbah teknoselulosa menjadi bioetanol sangat kompleks dan membutuhkan energi yang sangat rumit untuk memengaruhi efisiensi produksinya. Kemudian adalah kendala ekonomi, biaya investasi yang sangat tinggi sangat meminimalisir fasilitas yang akan digunakan dalam life cycle dari pengembangan bioetanol ini. Kemudian membutuhkan skema pembiayaan yang inovatif. Kemudian ada dampak lingkungannya. Dalam dampak lingkungan ini, meskipun terbarukan, proses produksi bioetanol ini masih menimbulkan dampak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya aspek sosial, keterbatasan keterampilan dan pengetahuan dari kalangan petani di masyarakat Indonesia meminimalisir pengembangan utama dalam bioetanol tersebut. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi aku di sini bakal ngejelasin kerangka metodologi komprehensif. Untuk mengevaluasi keberlanjutan bioetanol secara holistik, kami menggunakan pendekatan 3 pilar, yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, lingkungan LCA atau Life Cycle Assessment sesuai ISO 14040 menganalisis dampak lingkungan produk dari buayan ke gerbang. Lalu, LCC ekonomi atau Life Cycle Costing melakukan analisis ekonomi untuk menilai total biaya sepanjang siklus hidup produk. Yang terakhir, Social LCA atau SLC mengevaluasi dampak sosial dari produksi bioetanol termasuk manfaat dari risiko. Lalu, hasil LCA, dampak lingkungan produksi bioetanol, hotspot dan potensi reduksi. Hasil LCA menunjukkan bahwa tahap pre-treatment merupakan penyumbangan terbesar dampak lingkungan, penyumbangan 45% dari total emisi. Emisi CO2 sekitar 1,2 kg CO2 EKI dihasilkan per liter bioetanol. Konsumsi energi tahap produksi memerlukan 2,5 sampai 3,0 kWh energi per kilogram biomasa. Lalu, potensi reduksi emisi. Bioetanol dari limbah pertanian berpotensi mengurai emisi gas rumah kaca hingga 60% dibandingkan bahan bakar fosil. Di sini saya akan membahas tentang analisis ekonomi dan analisis sosial. Yang pertama, analisis ekonomi, kelayakan investasi bioetanol. Yang pertama itu biaya produksinya.
Biaya produksi bioetanol dari limbah diperkirakan sekitar 17 liter per dolar. Sementara harga jual pasarnya itu mencapai 61 dolar per liter. Lalu untuk profitabilitasnya, return on investment-nya itu mencapai 66,96% dengan waktu pengembalian modal atau payback period sekitar 4,5 tahun, menunjukkan prospek keuangan yang menarik. Lalu yang ketiga itu skala investasi. Nah, investasi awal yang dibutuhkan untuk fasilitas diperkirakan fasilitas produksi skala 300 kiloliter per hari diperkirakan sebesar 122,6 juta dolar. Untuk faktor kritis, yaitu harga jual, analisis sensitivitas menunjukkan bahwa harga jual bioetanol merupakan faktor paling kritis dalam menentukan kelayakan ekonomi proyek. Fluktuasi harga dapat sangat mempengaruhi profitabilitas, sehingga kelayakan investasi bioetanol itu dipengaruhi oleh biaya produksi, profitabilitas, dan skala investasi. Dan yang paling mempengaruhi profitabilitas adalah harga jualnya atau harga jual pasar. Nah, lalu yang kedua, analisis sosialnya, yaitu dampak positif dan tantangan. Pengembangan bioetanol dari limbah pertanian tidak hanya memiliki dampak lingkungan ekonomi, tetapi juga potensi manfaat sosial yang signifikan. Yang pertama, penciptaan lapangan kerja. Proyek ini sangat besar untuk menciptakan lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran yang ada di daerah pedesaan. Yang kedua, peningkatan pendapatan petani, di mana pemasukan limbah itu meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang ketiga, program pelatihan, di mana dibukanya program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat lokal dalam teknologi bioenergi. Yang terakhir, tantangan sosial. Tantangan sosial merupakan keterbatasan keterampilan dalam rantai pasok limbah pertanian. Sekian yang saya sampaikan tentang analisis ekonomi dan analisis sosial. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya trade-off, keberlanjutan, keseimbangan yang sulit. Mencapai keberlanjutan bioetanol memerlukan penyeimbangan antara berbagai aspek yang seringkali bertentangan. Yang pertama yaitu lingkungan dan ekonomi. Teknologi ramah lingkungan seringkali membutuhkan investasi yang lebih besar, sekitar 40% lebih tinggi. Sementara teknologi yang lebih murah dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Selanjutnya sosial dan teknologi. Modernisasi dan otomatisasi proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, tetapi juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, strategi dan rekomendasi untuk pengembangan berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi bioetanol, beberapa strategi kunci perlu diimplementasikan. Yang pertama itu pengembangan teknologi. Fokus pada pretreatment yang efisien energi untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Yang kedua, intensi pemerintah. Pemberian intensif fiskal dan regulasi yang mendukung investasi dan dalam bioenergi. Selanjutnya, program pelatihan. Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan petani. Selanjutnya, model bisnis inklusif. Membangun model bisnis yang memperdayakan petani sebagai pemasok bahan baku. Yang kelima, integrasi biorefiner. Mengembangkan konsep biorefiner untuk memaksimalkan nilai tambah dan nilai dari limbah petani. Di sini saya akan membahas kesimpulan prospek bioetanol yang menjanjikan. Jadi, bioetanol dari limbah pertanian di Indonesia memiliki potensi besar sebagai energi terbarukan yang berkelanjutan. Jadi, yang pertama di sini saya akan membahas kelayakan menyeluruh. Jadi, kelayakan menyeluruh ini studi menunjukkan bahwa bioetanol dari limbah pertanian layak secara teknis dan ekonomi. Yang kedua itu ada reduksi emisi. Reduksi emisi ini seperti potensi reaksi emisi gas rumah kaca yang signifikan hingga 60% dibandingkan bahan bakar fosil. Yang ketiga itu ada
Dampak sosial positif. Dampak sosial positif itu seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani memerlukan pendamping yang kuat. Yang keempat itu ada dukungan kebijakan. Dukungan kebijakan ini seperti diperlukan kebijakan pemerintah yang konversif untuk mendorong investasi dan pengembangan lebih lanjut. Sekian dari kami berharap semoga presentasi ini memberikan wawasan yang berharga mengenai potensi dan keberlanjutan bioetanol dari limbah pertanian di Indonesia. Kami akhiri, terima kasih.